Konon, laut tidak hanya menyimpan ombak, tapi juga rahasia yang lebih tua dari manusia itu sendiri. Di balik setiap deburan yang memecah karang, ada janji, ada darah, dan ada kutukan. Mereka menyebutnya Nyi Blorong, ratu yang lahir dari darah manusia dan kemarahan laut. Dulu, orang-orang pesisir percaya, siapapun yang menolak panggilan laut akan ditelan gelombang bersama keturunannya. Tapi tak ada yang benar-benar tahu bahwa darah laut bisa tumbuh dalam diri manusia. Malam ini, kita buka kembali kisah yang seharusnya tak pernah diceritakan. Kisah ketika laut menagih janjinya. Ini adalah kutukan Nyi Blorong. Suara ombak malam itu tidak seperti biasa. Angin laut berembus pelan, tapi membawa bisikan. Suara lirih perempuan yang seolah memanggil nama seseorang. Dimas, Dimas, kembalilah. Di tepi pantai selatan, seorang nelayan tua bernama Pak Sastro berhenti menambatkan perahunya. Matanya memandang ke laut lepas, tempat cahaya bulan memantul di permukaan air seperti sisik ular yang bergerak pelan. Orang-orang desa pesisir Karanganyar sudah tahu satu hal. Jika malam Jumat Kliwon tiba dan ombak terdengar bernyanyi, itu bukan waktu untuk melaut, karena laut sedang tidak sendiri. Malam itu, Dimas, seorang pemuda pendatang dari kota, datang ke desa untuk mencari ayahnya yang hilang sebulan lalu. Ayahnya, seorang nelayan, terakhir kali terlihat di pantai ini malam Jumat saat ombak bernyanyi. Pak Sastro menatap Dimas dengan mata khawatir. "Nak, kalau kau sayang nyawamu, jangan turun ke laut malam ini." Dimas hanya tersenyum kecil. "Saya hanya mau cari ayah saya, Pak. Kalau dia belum kembali, saya nggak bisa diam saja." Pak Sastro menghela napas panjang. "Kalau begitu, sebelum kau pergi, dengarlah dulu kisah ini. Zaman dulu, jauh sebelum desa Karanganyar berdiri, ada seorang perempuan cantik bernama Nyi Roro Ayu. Seorang penari istana yang jatuh cinta pada seorang ksatria muda. Namun cinta mereka dikhianati. Sang ksatria memilih perempuan lain. Dan Ayu dihukum karena dituduh menggunakan sihir untuk memikat pria itu. Ia dibuang ke laut, tubuhnya diikat dengan rantai besi dan batu besar. Malam itu ombak berubah merah. Dan sejak saat itu, tak ada yang melihat jasadnya lagi. Namun bertahun-tahun kemudian, orang-orang mulai melihat sosok perempuan berkulit pucat, dengan mata seperti ular dan sisik hijau berkilat di lehernya, berjalan di tepian pantai setiap malam Jumat. Mereka menyebutnya Nyi Blorong. Dimas menelan ludah. "Jadi ayah saya, mungkin dia." Pak Sastro mengangguk pelan. "Mungkin ia menolong orang yang salah. Atau mungkin ia menolong sesuatu yang bukan manusia." Tiba-tiba, angin laut berhenti. Ombak membeku sesaat. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan halus. Bukan dari darat, tapi dari arah laut. Dimas menatap laut gelap itu. Dan di antara gelombang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Sesosok perempuan, setengah tubuhnya di air, setengahnya lagi di atas batu karang. Rambut panjangnya terurai sampai menutupi permukaan laut. Matanya menyala hijau. Ia tersenyum, senyum yang terlalu manis untuk manusia. "Dimas," suaranya lembut, menggoda. "Kau mencariku." Dimas mundur satu langkah. "Siapa kau?" Perempuan itu tertawa lirih. "Aku yang menyimpan ayahmu di dasar laut. Dan malam ini, aku ingin kau ikut bersamanya." Tiba-tiba ombak besar menghantam pantai. Air laut berwarna hijau keemasan berputar seperti pusaran naga. Pak Sastro menjerit, menarik Dimas, tapi terlambat.
Sebuah tangan bersisik keluar dari air, menyentuh pergelangan tangan Dimas, dan dalam sekejap, ia ditarik masuk ke laut. Suara gamelan berhenti, angin laut kembali berembus pelan, membawa aroma melati dan amis darah. Pak Sastro berlari ke tepi pantai, memanggil nama Dimas. Tapi yang tersisa hanyalah selendang hijau basah, yang terdampar di pasir, berkilau seperti sisik ular. Malam itu, desa Karanganyar sunyi. Namun dari arah laut, terdengar suara perempuan bernyanyi pelan. Lagu lama, dengan lirik yang tak dimengerti siapapun. Dan di dasar laut, mata Dimas terbuka. Di hadapannya, Nyi Blorong tersenyum. Kau telah menemuiku, Dimas. Kini, kau adalah milikku. Air asin menusuk paru-paru. Dimas terengah-engah. Namun anehnya, ia tidak tenggelam. Tubuhnya terasa ringan, melayang di dalam air kehijauan yang bersinar redup. Di sekitarnya, ubur-ubur berwarna emas melayang perlahan. Dan dari kedalaman, tampak sinar hijau berkilat seperti nyala api. Ia menatap ke bawah, dan menyadari sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sebuah istana megah di dasar laut. Atapnya menjulang dari batu karang. Pintu gerbangnya terbuat dari sisik naga raksasa. Dan di sekelilingnya, arca-arca perempuan berwajah sama. Semuanya menyerupai Nyi Blorong. Langkah Dimas menjejak pasir laut yang halus seperti kaca. Ia heran, ia bisa berjalan dan bernapas di bawah air. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan lembut, mengiringi nyanyian perempuan yang seolah datang dari segala arah. Selamat datang, Dimas. Suara itu lembut tapi dingin. Kau sudah sampai di rumahku. Dimas menoleh. Dan di sana, berdiri Nyi Blorong, dengan kebaya hijau berkilau seperti sisik naga. Rambutnya panjang terurai, kulitnya pucat keemasan, dan mata hijau zamrud itu menatapnya dalam. Tapi dari pinggang ke bawah, tubuhnya bukan manusia, melainkan ular raksasa dengan sisik mengilap seperti permata. Setiap gerakannya membuat air bergetar halus. Kau mencarimu ayahmu, bukan? Tanya Nyi Blorong, senyumnya menusuk. Aku bisa mempertemukan kalian jika kau mau tinggal di sini. Dimas mundur satu langkah, jantungnya berdebar. Apa maksudmu? Di sini, di bawah laut. Nyi Blorong berputar perlahan, rambutnya melayang di air seperti tirai hitam. Aku tidak butuh banyak dari manusia. Aku hanya butuh kesetiaan. Mereka melewati lorong panjang yang diterangi batu laut berwarna biru. Di dinding, tergantung lukisan emas yang menggambarkan manusia bersujud di hadapan sosok perempuan ular. Dan di tengah aula besar, terdapat kolam darah berisi emas, uang, dan perhiasan. Semuanya berkilau di bawah cahaya remang air laut. Dimas mendekat, dan hampir tak percaya dengan yang dilihatnya. Di dasar kolam itu, tampak jasad-jasad manusia dengan wajah damai, tapi mata mereka terbuka. Dan di dada mereka, terukir lambang naga hijau. Mereka, bisik Nyi Blorong, adalah orang-orang yang berjanji padaku. Aku memberi mereka kekayaan, dan sebagai gantinya, aku menyimpan jiwa mereka di sini. Dimas gemetar. Jadi ayahku. Nyi Blorong tersenyum samar. Dia salah satu yang menolak. Tapi dia tidak mati, hanya tertidur. Dimas memandang kolam itu lagi. Dan di antara tubuh-tubuh diam, ia melihat wajah ayahnya. Mata ayahnya terbuka, menatapnya, tapi tak bisa bergerak. Ayah, bisik Dimas. Air matanya bercampur air laut. Dia menolak kekayaanku, ujar Nyi Blorong tenang. Tapi kau bisa menebusnya, Dimas. Jadilah penggantinya, dan aku akan membebaskannya. Dimas menatapnya,
mata hijau itu seperti menelan pikirannya. Bayangan emas berkilau di kolam memanggilnya. Suara gamelan makin keras, dan di setiap dentuman gong, pikirannya semakin kabur. Kau manusia yang berani, Dimas. Suara Nyi Blorong terdengar semakin dekat di telinganya. Dan aku tahu, kau ingin kekuatan, bukan hanya cinta seorang ayah. Dimas menggenggam tangannya sendiri. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tenggelam di air. Di sekelilingnya, bayangan perempuan bersisik mulai muncul satu persatu. Menari di udara, menyanyikan lagu lama dalam bahasa yang tak ia mengerti. Semakin lama, Dimas merasa hangat di tubuhnya. Ia menatap tangannya. Kulitnya mulai berkilau kehijauan. Apa yang kau lakukan padaku? Nyi Blorong tersenyum. Aku hanya memberimu anugerah, agar kau bisa tinggal di bawah sini selamanya. Dimas berteriak, tapi suaranya tenggelam bersama gelembung air dan gema gamelan yang terus berdentum. Di permukaan laut, Pak Sastro yang masih menunggu di pantai menatap ombak yang tiba-tiba memerah. Seekor ular laut raksasa melintas di bawah air. Dan sesaat kemudian, air laut berubah menjadi warna hijau keemasan. Dari pusaran itu, muncul sebuah kalung emas terdampar di pasir. Kalung yang dikenakan ayah Dimas. Dan di ujungnya, terukir lambang naga bersayap. Di dasar laut, Nyi Blorong berdiri di depan singgasananya. Di sampingnya kini berdiri seorang pemuda. Matanya hijau, kulitnya berkilau sisik halus. Selamat datang, Dimas. Kini kau bukan lagi manusia. Dan dari jauh, gamelan bawah laut kembali bergema, mengiringi tarian para arwah yang menari abadi di Istana Blorong. Suara gamelan dari dasar laut bergema seperti doa terbalik. Indah, tapi mengerikan. Nada-nadanya seolah menghipnotis siapapun yang mendengarnya. Menghapus batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Dimas berdiri di depan singgasana batu berukir naga. Matanya kini hijau berkilau, dan kulitnya tampak berpendar di bawah cahaya laut. Namun di balik itu semua, hatinya berteriak ketakutan. Di depannya, Nyi Blorong duduk di atas tahta batu giok, dikelilingi oleh selendang hijau yang bergerak seperti ular hidup. Dimas, suaranya lembut, tapi menusuk seperti bisikan ular. Kau telah melihat kekuatanku. Sekarang, waktunya kau memilih. Pilih. Dimas menelan ludah. Apa yang harus aku pilih? Hidup sebagai manusia biasa, miskin dan terlupakan. Atau menerima anugerahku, kekayaan tanpa batas, tapi dengan satu syarat. Dimas menatap wajah perempuan itu. Syarat. Nyi Blorong tersenyum samar, dan dari balik rambut panjangnya, terlihat dua taring kecil di ujung bibir. Setiap kali kau menerima kekayaan dariku, satu nyawa manusia akan menjadi gantinya. Dimas terdiam. Air laut di sekitarnya berputar, seolah menunggu jawabannya. Bayangan-bayangan penari bersisik berdiri di sekelilingnya, menunduk seperti saksi dari dunia arwah. Aku hanya ingin menyelamatkan ayahku. Kalau begitu, ucap Nyi Blorong, suaranya makin dalam. Berjanjilah padaku. Berjanjilah dengan darahmu. Ia mengulurkan tangan. Kuku panjangnya menusuk telapak tangan Dimas. Darah merah bercampur air laut, membentuk simbol naga di udara. Dan ketika darah itu jatuh ke lantai batu, sebuah cahaya hijau menyala dari bawah. Dengan darah ini, ucap Nyi Blorong, kau menjadi bagian dari lautan ini. Dimas berteriak saat tubuhnya terasa panas. Urat-urat di tangannya berkilau seperti urat emas. Dari kejauhan, terdengar jeritan. Suara-suara manusia dari dunia atas. Seolah ada yang diambil paksa dari hidup mereka. Di daratan,
Malam itu, seorang pengusaha di kota tiba-tiba meninggal di kamarnya, dengan emas berhamburan di lantai, dan di dada kanannya terdapat lambang naga bersayap. Keesokan harinya, seorang warga desa Karanganyar menemukan keping emas di tepi pantai. Keping itu berkilau aneh, dan siapapun yang menyentuhnya akan bermimpi tentang lautan hijau dan perempuan berwajah ular. Dimas kini duduk di samping singgasana, mengamati para roh yang menari di bawah laut. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara ayahnya memanggil, "Lepaskan aku, nak, lepaskan." Ia ingin menolong, tapi setiap kali ia mencoba, selendang hijau Nyi Blorong melilit tubuhnya, membisiki kalimat yang sama, "Jangan menolak kekayaanku, Dimas. Kau sudah menjadi bagianku." Dan setiap kali suara itu terdengar, emas di kolam istana makin banyak. Tapi bersamaan dengan itu, satu lagi manusia di dunia atas kehilangan nyawanya. Hari-hari di bawah laut berjalan tanpa waktu. Dimas mulai terbiasa dengan keindahan yang dingin itu. Bau melati bercampur darah, suara gamelan bercampur jeritan arwah. Namun di dalam hatinya, ia tahu ia sudah bukan manusia sepenuhnya. Suatu malam, Nyi Blorong menghampirinya, wajahnya pucat seperti pualam. "Besok malam, laut akan terbuka. Kau bisa kembali ke dunia manusia." Dimas terkejut. "Kembali? Kau izinkan aku kembali?" Nyi Blorong mengangguk. "Tapi ingat, Dimas, sekali kau kembali, dunia atas akan mengenalmu sebagai anak lautan. Dan setiap kali kau menyentuh tanah, kekayaan akan datang padamu. Tapi bersama itu, akan ada satu nyawa yang lenyap." Dimas terdiam. Ia tahu, ini bukan lagi pilihan. Ia sudah menjadi bagian dari perjanjian itu. Pagi berikutnya, ombak di pantai Karanganyar berwarna hijau. Orang-orang berkerumun, melihat seorang pemuda terdampar dengan tubuh telanjang dan kulit berkilau seperti emas. Di tangannya tergenggam sepotong kalung naga, dan di matanya masih ada pantulan laut yang tak berujung. Sejak hari itu, nama Dimas mulai dikenal. Ia kaya raya, sukses, dan setiap kali ia menanam modal atau membangun usaha, pasti ada orang di sekitarnya yang mati mendadak. Orang-orang menyebutnya anak Blorong. Namun di malam hari, ketika ia menatap cermin, selalu ada bayangan perempuan berdiri di belakangnya, bermata hijau, dengan senyum licin dan rambut melayang di udara. "Kau milikku, Dimas, dan selama laut masih bergelombang, kutukan ini tidak akan berakhir." Malam itu, laut di pesisir Karanganyar bergelombang tenang. Tapi para nelayan enggan melaut. Mereka tahu, jika air berubah menjadi hijau, maka itu bukan malam biasa. Di antara deburan ombak, seorang pemuda muncul dari gelombang. Tubuhnya tergeletak di pasir, kulitnya berkilau keemasan di bawah sinar bulan. Itu Dimas. Warga menemukannya pagi harinya, pingsan tapi masih bernapas. Di dada kanannya terukir simbol aneh menyerupai naga bersayap. "Astagfirullah, ini anak siapa?" kata seorang warga tua, menatap tanda itu dengan gemetar. "Dia ditemukan di bibir laut, Pak," jawab seorang pemuda. "Tapi, kenapa badannya seperti berkilau?" Orang-orang saling berpandangan. Sementara dari kejauhan, seekor burung gagak melintas, menjerit nyaring. Tanda tak baik bagi mereka yang mengerti. Beberapa minggu berlalu, Dimas sadar di rumah sakit desa. Tubuhnya sehat luar biasa. Lukanya sembuh dalam waktu singkat. Namun setiap malam, ia bermimpi. Mimpi yang sama. Ia berdiri di bawah laut, di depan singgasana batu. Mendengar suara Nyi Blorong berbisik di telinganya.
Kekayaanmu sudah menunggumu, Dimas. Tapi jangan lupa harga yang harus dibayar. Ketika ia terbangun, selalu ada butiran pasir emas di bawah bantalnya. Setelah keluar dari rumah sakit, hidupnya berubah drastis. Tanpa tahu dari mana asalnya, rekeningnya tiba-tiba berisi ratusan juta rupiah. Perusahaannya yang dulu bangkrut hidup kembali. Bahkan tanah dan sawah yang dijual ayahnya dulu, semuanya kembali atas namanya. Orang-orang mulai heran. Itu Dimas yang dulu miskin, sekarang kaya raya. Katanya dia dapat warisan dari orang laut. Tapi hanya Dimas yang tahu bahwa setiap kali ia menerima uang, selalu ada berita kematian. Entah rekan bisnisnya, entah orang asing yang tak pernah ia kenal. Namun setiap kematian itu terjadi tepat di jam yang sama ketika ia menerima keuntungan besar. Suatu malam, Dimas memandangi cermin di kamarnya. Cermin itu berembun padahal udara kering. Dari balik kabut itu, muncul bayangan perempuan berjubah hijau. Rambutnya panjang, wajahnya dingin namun menggoda. "Aku menepati janjiku, Dimas," bisiknya dari balik cermin. "Ayahmu kini bebas dari laut. Aku tak ingin ini lagi." Dimas membentak, menatap bayangan itu. "Aku tak mau kekayaan ini kalau harus melihat orang mati." Nyai Blorong tersenyum samar. "Terlambat, kau sudah menjadi bagian dari darahku. Darahmu adalah darah laut, Dimas. Dan laut selalu menagih bagiannya." Tiba-tiba, dari ujung cermin, tetesan air menetes dan berubah menjadi darah. Dari darah itu, muncul sisik hijau kecil di lengan Dimas. Ia menatapnya, ketakutan. "Tidak, apa yang terjadi padaku? Kau sedang menjadi dirimu yang sejati." Suara Nyi Blorong bergetar di udara. "Anak dari dua dunia, manusia dan laut." Cermin itu pecah, dan di tengah pecahan kaca, Dimas melihat matanya sendiri berubah warna. Hijau seperti samudra. Keesokan harinya, orang-orang di desa mulai membicarakan hal aneh. Seekor ular besar terlihat melintas di sungai. Sisiknya berkilau keemasan seperti matahari pagi. Beberapa warga bersumpah melihat sosok perempuan berjalan di pantai malam-malam, dengan rambut panjang basah dan kaki yang meninggalkan jejak sisik. Dan di tengah semua itu, Dimas mengurung diri di rumahnya. Ia mendengar suara gamelan samar dari lantai bawah. Padahal rumahnya kosong. "Berhenti, berhenti memanggilku," katanya, memukul telinganya sendiri. Tapi suara itu makin jelas. Dan di antara suara gamelan, terdengar suara perempuan berbisik lembut. "Waktumu di darat hampir habis, Dimas. Laut memanggilmu pulang." Malam itu, Dimas keluar ke pantai. Ombak hijau berpendar, dan di tengah gelombang, muncul sosok berkilau. "Itu dia, Nyi Blorong. Kau berjanji akan menolong ayahku. Dan aku menepatinya," jawab Nyi Blorong, mendekat perlahan. "Sekarang giliranmu yang harus menepati. Aku tidak mau kembali." Dimas berteriak, tapi ombak mulai naik, melingkari kakinya. "Kau sudah menjadi anak laut, Dimas. Dunia manusia bukan lagi tempatmu." Ombak menelan tubuhnya perlahan. Ia menjerit, mencoba melawan. Tapi di saat terakhir, ia melihat di bawah laut, ayahnya, tersenyum. "Ikuti takdirmu, Nak." Air laut menutup seluruh tubuhnya. Dan sekali lagi, pantai Karanganyar dipenuhi kilauan hijau keemasan. Keesokan paginya, warga menemukan sesuatu di tepi pantai. Seekor ular besar mati terdampar, dan di sampingnya tergeletak kalung naga bersayap. Tak ada jejak Dimas lagi sejak malam itu. Namun setiap kali ombak pasang, orang-orang bersumpah mendengar gamelan dari dalam laut.
Dan di tengah buih ombak, tampak sepasang mata hijau menatap mereka dari kedalaman. Angin malam dari laut selatan bertiup pelan, membawa aroma amis dan melati busuk. Para nelayan di desa Karanganyar mulai takut ke laut, karena sejak hilangnya Dimas, ombak tak pernah lagi berwarna biru. Selalu hijau, selalu berpendar seperti darah bercampur cahaya. Dan setiap tengah malam, suara gamelan dari laut terdengar lagi, mengalun halus tapi penuh ancaman, menyanyikan lagu yang tak seorang pun mengerti. Malam itu, seorang nelayan tua bernama Pak Leman duduk di beranda rumahnya. Ia menatap laut yang memantulkan cahaya bulan pucat. Air bergelombang pelan, tapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Ah, mungkin cuma ikan besar, gumamnya sambil menyesap kopi pahit. Tapi tiba-tiba, dari tengah laut, ia melihat bayangan perempuan menari di atas air. Langkahnya lembut, mengambang, rambut panjangnya melayang tertiup angin. Dan di belakangnya, ratusan makhluk bersisik hijau muncul satu persatu. Pak Leman ternganga. Ia hampir berteriak, tapi dari jarak jauh, sosok perempuan itu berhenti menari dan menatap langsung ke arahnya. "Kembalikan anak lautku," bisik suara lembut, tapi bergema di dalam kepalanya. Pak Leman menjatuhkan cangkirnya, menjerit, dan pingsan di tempat. Keesokan paginya, warga menemukannya. Ia masih hidup, tapi matanya terbuka lebar tanpa berkedip, dan dari matanya keluar butiran pasir hijau. Ketika orang-orang mencoba menutup matanya, ia berbisik lirih. Mereka menari di bawah air, dan Dimas di tengahnya. Sejak malam itu, desa Karanganyar tidak lagi sama. Beberapa orang mendengar ketukan di bawah lantai rumah mereka saat tengah malam. Seolah ada sesuatu dari bawah tanah yang mencoba keluar. Anak-anak sering bermimpi tentang perempuan berselendang hijau yang memanggil mereka untuk ikut menari di laut. Dan anehnya, di pasar desa, muncul penjual perhiasan emas yang tak dikenal. Perhiasannya indah, terbuat dari emas hijau berkilau seperti sisik naga. Harga yang ditawarkan murah sekali. Terlalu murah untuk logam semahal itu. "Dari mana asalnya, Pak?" tanya seorang pembeli. "Dari laut," jawab si penjual sambil tersenyum. Tak ada yang tahu bahwa emas itu bukan emas biasa. Setiap orang yang membeli dan mengenakannya akan mengalami mimpi yang sama. Menari di bawah laut, bersama ratusan arwah bersisik, dengan gamelan yang terus berbunyi sampai fajar. Beberapa hari kemudian, seorang gadis muda bernama Sari ditemukan tak sadarkan diri di tepi pantai. Di tangannya tergenggam gelang emas hijau. Ketika ia sadar, mata Sari berubah warna menjadi hijau pucat. Dan suaranya bukan lagi suaranya. "Mereka datang. Anak laut akan bangkit. Laut selatan akan memanggil darah baru." Lalu ia tertawa. Tawa yang bergema seperti suara dari dasar air. Malam demi malam, laut semakin dekat ke daratan. Gelombang pasang naik lebih tinggi dari biasanya. Beberapa rumah di pinggir pantai mulai roboh diterjang air. Dan setiap kali ombak menghantam, orang-orang bersumpah melihat wajah perempuan muncul di buih air, tersenyum dengan mata hijau menyala. "Itu Nyi Blorong," bisik orang-orang tua. "Dia menagih janji yang belum lunas." Di antara kepanikan warga, datanglah seorang dukun tua bernama Ki Darmo, yang dikenal ahli membaca tanda gaib laut. Ia datang dengan membawa kendi tanah dan segenggam bunga 7 rupa. "Kutukan ini belum selesai," katanya lirih. "Dimas bukan mati. Ia kini menjadi penjaga laut." "Penjaga laut?" tanya kepala desa. "Maksudmu?"
Ki Darmo menatap laut yang berkilau hijau di kejauhan. Dimas kini menjadi utusan Nyai Blorong. Ia akan mencari pengganti, manusia baru yang akan mewarisi darah laut. Malam itu, Ki Darmo melakukan ritual di tepi pantai. Ia menggambar lingkaran dengan garam dan abu dupa. Di tengahnya, ia meletakkan kendi tanah dan menancapkan keris kecil. Tiba-tiba, angin laut berubah. Ombak naik, dan dari kejauhan, terdengar suara gamelan semakin keras. Disertai nyanyian perempuan yang tak berasal dari dunia manusia. Laut mulai bergolak. Dari tengah ombak, muncul bayangan besar seperti ular raksasa. Dan di puncak ombak itu, Dimas, bermata hijau menyala, berjalan di atas air dengan senyum mengerikan. "Kau memanggilku, Ki Darmo?" Suaranya bergema seperti datang dari dua arah. "Aku hanya ingin manusia mengingat bahwa laut juga bisa lapar." Ki Darmo bergetar, tapi ia tetap berdiri tegak. "Pergilah, Dimas. Kembalikan laut ke tempatnya." Dimas tertawa. "Terlambat, orang tua. Laut sudah memilih mangsanya. Setiap generasi, satu jiwa akan dipanggil untuk menari di bawah sana." Lalu ombak menghantam keras, api dupa padam, dan Ki Darmo terlempar jauh ke pasir. Ketika ia membuka matanya, laut sudah kembali tenang, tapi di pasir tempat ia berdiri, tergeletak sisik emas sebesar telapak tangan, berdarah dan masih hangat. Sejak malam itu, tak ada yang berani mendekati pantai. Namun setiap bulan purnama, air laut di pesisir Karanganyar berubah menjadi hijau, dan dari dalamnya terdengar gamelan lembut, mengiringi tarian para anak laut. Mereka yang pernah serakah, dan kini menari abadi di bawah kekuasaan Nyai Blorong. Langit malam itu berbeda. Bulan menggantung penuh, bukan putih, bukan merah, tapi hijau, memantulkan cahaya samar ke permukaan laut. Angin berhembus pelan, membawa aroma anyir darah dan melati laut. Warga Karanganyar berkumpul di tepi pantai, membentuk lingkaran di sekitar Ki Darmo, yang kini tampak lebih tua dari sebelumnya. Rambutnya memutih, matanya sayu tapi menyala dengan keyakinan terakhir. "Malam ini adalah malam penentuan," ucapnya lirih. "Jika kita gagal menenangkan laut, maka desa ini akan hilang dari peta manusia." Semua terdiam. Suara ombak pelan terdengar seperti bisikan ribuan lidah yang berbicara bersamaan. Ki Darmo mulai menyiapkan ritual larung darah. Ritual terlarang yang diwariskan dari leluhur pesisir selatan. Ritual yang katanya bisa menutup mata laut. Ia menggali lubang kecil di pasir, mengisinya dengan air laut, bunga 7 rupa, dan segenggam garam. Kemudian ia mengeluarkan seekor ayam hitam, seekor kambing putih, dan kendi berisi air dari 7 sumur tua. Laut adalah ibu bagi semua yang hidup, tapi ketika ia lapar, ia akan menelan anaknya sendiri. Lalu ia menyayat pergelangan ayam, membiarkan darahnya menetes ke pasir. Warga yang hadir menunduk, sebagian membaca doa dalam hati. Namun di antara desau angin, terdengar suara lain. Suara perempuan bernyanyi lirih dari arah laut. Suara itu semakin dekat. Ombak mulai naik. Air laut berpendar hijau seperti cahaya dari dasar neraka. Pasir bergetar, dan dari kejauhan, muncul siluet perempuan menari di atas air. Langkahnya lembut, tapi di setiap gerakannya, air berubah menjadi darah. Di belakangnya, sosok-sosok bersisik melata di permukaan ombak, menyerupai manusia tapi dengan mata ular dan kulit keemasan. "Itu, anak-anak laut," bisik seorang warga. Mereka datang menjemput. Ki Darmo berdiri, menancapkan kerisnya ke tanah. "Aku tahu kalian lapar.
Tapi kami tak lagi akan jadi santapan kalian." Namun sebelum ia sempat melanjutkan, ombak besar menghantam lingkaran ritual. Api obor padam, dan suara gamelan menggema dari bawah pasir. Dari tengah pusaran air, muncul Dimas. Dengan tubuh separuh manusia separuh naga laut. Matanya hijau menyala, suaranya berat dan bergema dua nada sekaligus. "Kau tidak mengerti, Ki Darmo. Ritualmu justru memanggilnya." Sang ratu sedang bangun. Laut bergejolak. Dari dasar air yang gelap, terlihat bentuk raksasa melingkar naik ke permukaan. Sisik hijau berkilau, dan di antara buih ombak, sepasang mata sebesar tempayan terbuka. Mata Nyi Blorong, rambutnya melayang panjang seperti ombak, dan tubuhnya menjulang dari air. Setengah manusia setengah naga laut. "Kalian berani mengganggu tidurnya laut." Suaranya lembut tapi membuat bumi bergetar. "Manusia selalu serakah. Sekarang waktuku untuk menagih janji kalian." Satu persatu warga mulai menjerit. Air laut meluap ke daratan, mengubah pasir menjadi lumpur emas. Dan setiap orang yang menginjaknya, kulitnya berubah menjadi sisik, matanya perlahan berwarna hijau. "Tidak, ampuni kami, Nyai," teriak kepala desa. Nyi Blorong tersenyum tipis. "Ampunan tidak untuk mereka yang sudah berjanji." Ia mengulurkan tangannya, dan dari dalam laut, ratusan tangan muncul, menarik orang-orang masuk satu persatu. Jeritan mereka tenggelam bersama gelombang. Ki Darmo, dengan sisa tenaganya, menancapkan keris ke pasir, membacakan mantra penutup yang diajarkan leluhur. Bumi menolak darah laut, laut menolak darah manusia. Kembalilah ke dasar. Sebelum matahari menutup fajar, tiba-tiba, petir menyambar laut. Air berputar menjadi pusaran besar, dan tubuh Dimas terseret ke dalamnya bersama Nyi Blorong. Sebelum tenggelam, ia menatap Ki Darmo. "Terima kasih. Tapi kutukan ini tak akan berhenti di sini." Laut mengamuk terakhir kali, lalu tiba-tiba tenang. Pagi tiba, pantai Karanganyar sepi, rumah-rumah hancur, dan hanya tersisa bekas lingkaran ritual di pasir. Di tengahnya, sebuah keris berkarat berdiri tegak, dikelilingi pasir berwarna emas. Orang-orang yang selamat tidak lagi berani menyebut nama Nyi Blorong. Namun setiap malam bulan hijau, laut di pesisir itu tetap bersinar. Dan dari jauh, terdengar suara gamelan serta tawa perempuan dari dasar air. 30 tahun telah berlalu sejak malam bulan hijau terakhir di pesisir Karanganyar. Desa itu kini hampir terlupakan, ditelan waktu dan cerita rakyat yang dianggap hanya dongeng tua. Namun bagi mereka yang masih tinggal di sana, ada sesuatu yang tak pernah hilang. Suara gamelan dari laut. Setiap malam bulan purnama, ombak masih berpendar hijau, dan angin membawa aroma melati yang menusuk. Orang-orang tak berani keluar rumah, karena mereka tahu, laut masih menunggu darahnya kembali. Di antara generasi baru itu, ada seorang gadis bernama Laras, cucu dari Ki Darmo. Ia lahir dengan tanda aneh di punggungnya. Sebuah pola sisik hijau, halus seperti ukiran naga kecil. Ibunya menganggap itu hanya tanda lahir. Tapi semakin Laras dewasa, tanda itu makin jelas dan kadang berkilau di bawah cahaya bulan. Laras sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan di dasar laut, di antara patung emas dan kolam merah. Sementara di ujung sana, seorang perempuan berambut panjang melambai padanya dengan senyum lembut. "Datanglah, anakku, kau sudah lama kutunggu." Ketika terbangun, Laras selalu mendapati bajunya basah oleh air asin, dan pasir halus menempel di kakinya. Suatu malam,
Laras pulang dari kampus di kota. Ia melewati jalan pesisir, tempat laut dan daratan nyaris bersentuhan. Saat mobilnya melintas, ia melihat sesuatu di tepi air. Sosok perempuan mengenakan kebaya hijau, berdiri menghadap ke laut. Laras menepi, keluar dari mobil. Angin laut berhembus lembut, membawa suara gamelan yang samar. "Siapa di sana?" serunya. Perempuan itu menoleh perlahan. Wajahnya cantik tapi dingin. Kulitnya pucat kehijauan, dan di matanya, warna zamrud berpendar. "Kau mirip sekali dengan Kidarmo," katanya lembut. "Darahmu, darah laut." Laras terdiam. "Siapa kamu?" Perempuan itu tersenyum samar. "Aku, ibumu dari laut." Seketika ombak besar menghantam pantai, dan perempuan itu menghilang, meninggalkan aroma melati yang kuat. Sejak malam itu, Laras mulai berubah. Setiap kali ia marah atau cemas, air di sekitar tubuhnya ikut beriak. Ketika ia berjalan di tepi pantai, ikan-ikan muncul mengikuti langkahnya. Ia mencoba menyembunyikan semuanya, tapi satu hal yang tak bisa ia cegah. Matanya kadang berubah warna hijau terang, terutama saat bulan purnama. Dan dalam cermin, kadang muncul bayangan perempuan berjubah hijau berdiri di belakangnya. "Kau darahku, Laras," bisik bayangan itu. Sudah waktunya dunia tahu bahwa laut tak pernah lupa. Suatu sore, seorang peneliti dari Jakarta datang ke desa itu. Dr. Rangga, yang meneliti fenomena geologi aneh di pesisir Karanganyar. Ia bertemu Laras saat mencari narasumber lokal. Namun ketika ia menatap Laras untuk pertama kali, ia merasa seperti deja vu, seolah pernah melihat wajah itu di tempat lain. "Apakah keluargamu dulu tinggal di sini sejak lama?" tanya Rangga. "Ya," jawab Laras. "Kakek saya, Kidarmo." Rangga terdiam. Ia baru sadar, nama itu tercatat dalam arsip tua tentang ritual laut 30 tahun silam. Ritual yang gagal dan menewaskan puluhan warga. Beberapa hari kemudian, mereka berdua menemukan sesuatu di bawah reruntuhan pura tua di tepi pantai. Sebuah arca batu naga bersayap, dikelilingi oleh cangkang laut dan ukiran simbol naga melingkar. Dan di bawahnya, terukir nama yang telah hilang dari ingatan manusia. "Dimas, putra laut." Laras tertegun. "Dimas? Siapa dia?" Sebelum Rangga menjawab, ombak tiba-tiba menghantam keras. Pasir di sekitar mereka bergetar, dan dari bawah tanah muncul gelembung udara bercahaya hijau. Rangga terjatuh. Laras berusaha berdiri, tapi angin dari laut mendorongnya mundur. Dari tengah ombak, terdengar suara perempuan yang sangat familiar baginya. "Laras, darahku sudah matang. Saatnya kau kembali ke laut." Suara itu menggema sampai seluruh desa mendengarnya. Ombak naik lebih tinggi, dan mata Laras berubah hijau terang seperti zamrud terbakar. Air laut mulai berputar, dan dari dasar pusaran itu, tampak wajah Nyi Blorong, tersenyum dengan penuh kebanggaan. "Tidak," Laras berusaha melawan. "Aku bukan milikmu." Namun dari kulitnya, sisik hijau mulai muncul, membentuk pola naga di lengan dan lehernya. Matanya bersinar tajam, dan rambutnya melayang meski tak ada angin. "Kau akan membawa darahku ke dunia manusia," ucap Nyi Blorong, "dan melalui tubuhmu, laut akan lahir kembali." Rangga berusaha menarik Laras menjauh, tapi ketika menyentuh tangannya, air laut langsung menyambar mereka berdua ke dalam pusaran besar. Dalam sekejap, laut menelan mereka tanpa jejak. Keesokan paginya, penduduk menemukan jejak air mengering di sepanjang pantai, membentuk pola aneh menyerupai sisik naga. Dan di ujungnya,
Terdapat jejak kaki manusia, 2 pasang, menuju ke arah laut, tapi tak pernah kembali. Sejak hari itu, para nelayan sering melihat 2 sosok berdiri di atas air saat fajar. Seorang perempuan berambut panjang dan seorang pria berpakaian putih, berdiri berdampingan menghadap laut, dan setiap kali ombak berpendar hijau, suara gamelan terdengar lagi, mengiringi bisikan lembut dari kejauhan. Darah laut tak pernah kering, karena laut selalu menagih anaknya kembali. Malam itu Laut Karanganyar tidak lagi berwarna biru. Ia berubah menjadi hijau tua, pekat seperti darah naga yang membeku. Buih ombak menyala, dan dari dasar laut terdengar dentum gamelan. Bukan dari dunia manusia, melainkan dari kedalaman yang tak pernah tersentuh cahaya matahari. Bulan purnama tergantung tinggi di langit, dan dari permukaan air yang beriak, muncul 2 sosok, Laras dan Rangga. Tapi keduanya bukan lagi manusia biasa. Mata Laras bersinar hijau keemasan. Kulitnya lembut tapi berkilau seperti sisik ular laut. Rangga di sampingnya berwajah tenang, tapi di lehernya terukir simbol naga melingkar, menyala samar seperti bara di bawah kulit. Ombak tenang, lalu dari tengah laut terdengar suara perempuan. Waktunya tiba, anak-anakku akan membuka gerbang laut. Langit perlahan gelap, awan menggulung di atas Karanganyar. Dan di kejauhan, laut mulai terbelah 2. Desa Karanganyar berguncang. Air dari laut merambat naik ke jalan-jalan, membentuk pola aneh seperti sisik raksasa yang melingkari daratan. Orang-orang keluar rumah, berteriak memanggil nama Tuhan, tapi tak ada yang bisa mereka lakukan. Dari celah laut yang terbelah itu, muncul istana hijau, megah, berkilau, dan menjulang dari dasar air. Bentuknya menyerupai candi kuno, dihiasi ribuan patung ular emas dan relief penari laut. Dan di puncak istana itu, Nyai Blorong duduk di atas singgasana batu karang, mengenakan mahkota laut dengan mutiara sebesar kepala manusia. Rambutnya menjuntai sampai ke permukaan air, dan setiap helaian rambutnya bergerak seperti ular hidup. Manusia lupa, katanya lirih. Mereka pikir laut bisa ditaklukkan, tapi darah laut selalu mencari jalan pulang. Laras berdiri di depan istana itu, Rangga di sampingnya. Wajahnya menegang, suaranya bergetar, antara takut dan takjub. Kau memanggilku, tapi aku bukan penerusmu. Nyai Blorong tersenyum samar. Kau pikir bisa menolak darahmu sendiri, Laras? Lihat tanganmu. Laras menatap ke bawah. Sisik hijau kini sudah menutupi hampir seluruh tubuhnya. Ujung jarinya memanjang, berubah seperti cakar ular. Rangga memegang bahunya. Laras, lawan dia. Kau masih manusia. Tapi suara dari laut menggema. Tidak, Rangga, dia bukan manusia lagi. Ia adalah jembatan. Ia darahku yang baru. Langit bergetar, petir hijau menyambar laut, dan dari setiap kilatan cahaya, roh-roh laut bermunculan. Bayangan wanita berambut panjang, lelaki tanpa wajah, dan ular laut raksasa yang melingkari istana. Semua menunduk ke arah Laras. Ratu baru, Ratu Laut Hijau. Bisik mereka dalam satu suara bergema. Laras menjerit, menahan rasa sakit yang luar biasa. Suaranya bercampur dengan gemuruh ombak. Tubuhnya melayang di udara. Cahaya hijau keluar dari dadanya seperti pusaran api laut. Dari cahaya itu, muncul bayangan Nyai Blorong muda. Sosoknya menyatu dengan Laras perlahan. Kau akan menjadi aku, bisik Nyai Blorong, dan aku akan hidup lagi melalui dirimu. Rangga, dengan mata berkaca-kaca, menghunus keris warisan Ki Darmo. Keris yang dulu menutup kutukan laut,
Kalau kau memang Ratu Laut, maka aku penjaganya. Ia melangkah maju, menusukkan keris itu ke arah Laras. Namun sesaat sebelum bilahnya menyentuh kulit, ombak hijau menyambar dan menelan mereka berdua. Petir terakhir menyambar laut, dan semua menjadi gelap. Pagi harinya, laut kembali tenang. Istana hijau lenyap, tak ada jejak pusaran air, tak ada suara gamelan. Tapi penduduk menemukan sesuatu di pantai. Sebuah keris berkarat, dan sehelai rambut panjang berwarna hijau terdampar di pasir. Sejak hari itu, Laut Karanganyar tak pernah bisa dipancing lagi. Ikan-ikan lenyap, dan setiap malam bulan purnama, terdengar suara nyanyian perempuan dari tengah laut, diiringi bisikan halus seperti dari kedalaman. Ratu baru telah bangkit, dan laut kini punya darah manusia. Beberapa tahun kemudian, di pesisir selatan, nelayan melaporkan penampakan perempuan berwajah laras, berjalan di atas air, mengenakan kebaya hijau berkilau, dikelilingi ular laut emas. Ia tersenyum pada setiap kapal yang berani mendekat, dan dengan suara lembut berkata, "Jangan takut, laut hanya menagih janji lama." Mereka menyebutnya Ratu Laut Hijau, pewaris darah Nyi Blorong, penghubung dua dunia, manusia dan laut. Tapi jauh di dasar samudera, bayangan Nyi Roro Kidul menatapnya dalam diam, seolah menunggu waktu yang tepat untuk merebut kembali tahtanya. Laut Selatan kembali tenang, tapi tenang bukan berarti damai. Airnya memantulkan cahaya hijau kebiruan, seolah menyimpan dua jiwa yang tak pernah benar-benar tidur. Di bawah permukaan laut, di antara reruntuhan istana batu karang hijau, dua sosok perempuan berdiri berhadapan. Yang satu mengenakan kebaya hijau laut berhiaskan sisik emas. Wajahnya muda, cantik, tapi matanya memantulkan kekuatan purba. Laras, sang pewaris darah Nyi Blorong. Yang satu lagi berdiri anggun, bermahkota mutiara biru dengan aura lembut namun menggetarkan. Itulah Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan yang telah menguasai samudera jauh sebelum manusia mengenal kutukan. Mereka menatap satu sama lain dalam diam. Air di sekeliling bergetar, seolah seluruh laut menahan napas. "Kau telah mengguncang keseimbangan laut, Laras." Suara Nyi Roro Kidul bergema lembut namun tegas. "Darah manusia tidak seharusnya bersatu dengan darahku." Laras menunduk, rambut hijaunya terurai seperti ombak yang melambai. "Aku tidak meminta ini, Nyai. Aku hanya ingin bebas dari darah yang bukan pilihanku." Nyi Roro Kidul berjalan mendekat. Langkahnya tidak meninggalkan jejak, tapi setiap langkahnya memunculkan buih berwarna biru. Laut memberi, laut mengambil. Tapi ketika manusia menolak darah laut, maka laut akan menagihnya dengan cara lain. Laras menatap balik dengan mata yang bersinar hijau terang. "Aku bukan ancaman, Nyai. Aku hanya ingin menjaga dunia ini, agar manusia tak lagi menjadi korban." Hening. Kemudian Nyi Roro Kidul tersenyum samar. "Kau mewarisi darah Nyi Blorong, tapi hatimu masih milik manusia. Mungkin itu yang laut butuhkan sekarang." Ia mengangkat tangannya. Gelombang di sekitarnya berubah lembut, dan dari dalam pusaran air, muncul mahkota laut bercahaya hijau dan biru. "Mulai malam ini, dua laut akan bersatu. Kau jaga Laut Timur, aku jaga Laut Selatan. Tapi ingat, Laras, laut tidak mengenal lupa." Mahkota itu perlahan melayang menuju kepala Laras, menyatu di atas rambutnya yang berkilau. Cahaya hijau dan biru berpadu menjadi satu, menyilaukan seluruh samudera hingga ke dasar terdalam. Ketika cahaya itu meredup, dua sosok itu sudah tak terlihat.
Yang tersisa hanyalah laut yang berkilau dua warna, hijau dan biru, bertemu di satu garis halus di tengah samudera. Nelayan yang melaut malam itu berkata, ia melihat dua bayangan perempuan berjalan di atas air. Satu berselendang hijau, satu berjubah biru. Keduanya menatap ke arah daratan, seolah mengawasi manusia dalam diam. Dan sejak malam itu, Laut Selatan tak pernah lagi menelan korban. Namun setiap kali ada manusia yang berani melanggar janji pada laut, ombak akan bergulung tinggi. Dan dari kejauhan, terdengar dua suara perempuan bernyanyi bersahut-sahutan, seperti doa dan peringatan yang datang bersamaan. Air adalah darahmu, jangan kotori ia. Laut adalah ibu, jangan kau sakiti ia. Seiring waktu, legenda itu tenggelam bersama cerita rakyat. Namun bagi mereka yang masih percaya, jika kau berjalan di pantai selatan pada malam tenang, dan melihat ombak berwarna biru kehijauan, itu bukan sekadar pantulan bulan. Itu adalah tanda dua ratu masih berjaga. Laut sudah kembali diam, tapi diam bukan berarti tidur. Karena di dasar air yang tenang, dua ratu kini berjaga. Satu bermahkota biru, satu bermahkota hijau. Mereka bukan sekadar legenda. Mereka adalah penjaga keseimbangan antara dunia dan laut. Dan ketika manusia mulai lupa, ketika keserakahan kembali mengotori air, maka laut akan bangkit lagi, entah dalam wujud ombak besar, atau dalam wujud manusia, yang lahir dengan mata berwarna hijau. Karena laut tidak pernah benar-benar tidur. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk menagih janji lama. Dan itulah akhir dari kutukan Nyi Blorong.